Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohina dari kelas 12 IPA 4. Nomor absen 29. Di sini saya akan menjelaskan tentang 7 pahlawan revolusi G30 SPKI. Yang pertama, Letnan Jenderal Ahmad Yani, merupakan Komandan TNI Angkatan Darat. Beliau lahir pada tanggal 19 Juni 1922 dan wafat pada tragedi Gerakan 30 September 1965. Pada dini hari 1 Oktober 1965, Gerakan 30 September mencoba menculik 7 staf umum Angkatan Darat. Ketika para penculik datang ke rumah Ahmad Yani dan mengatakan kepadanya bahwa ia akan dibawa ke hadapan presiden, ia meminta waktu untuk mandi dan berganti pakaian. Ketika penculik menolak, ia menjadi marah, menampar salah satu prajurit penculik dan mencoba untuk menutup pintu rumahnya. Salah satu penculik kemudian melepaskan tembakannya, membunuhnya secara spontan. Tubuh Ahmad Yani dibawa ke lubang buaya di pinggiran Jakarta bersama dengan korban lainnya. Yang kedua, Letnan Jenderal TNI Anugrah S. Suprapto, lahir di Purwokerto, Jawa Tengah pada tanggal 20 Juni 1920. Wafat di Lubang Buaya, Jakarta 1 Oktober 1965 pada umur 45 tahun. Pada tanggal 1 Oktober 1965, sekitar pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat, pasukan penculik sampai di rumah Maijen R. Suprapto. Pada malam itu, Maijen R. Suprapto yang kebetulan tidak bisa tidur, akurat giginya yang baru saja dicabut. Ia keluar rumah hanya dengan menggunakan sarung, sendal, dan kaos oblong. Kopral II Suparman menyambut Suprapto dan mengatakan bahwa presiden ingin segera bertemu. Suprapto tidak diizinkan untuk berganti pakaian dan langsung dibawa ke dalam truk. Sebelum pergi, para penculik juga sempat merusak telepon di rumah Maijen Suprapto. Yang ketiga, Letnan Jenderal TNI Anumerta Mas Tito Darmo Haryono, lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 20 Januari 1924, meninggal di Lubang Buaya, Jakarta 1 Oktober 1965 pada umur 41 tahun. Pada pagi hari sekitar pukul 3 Indonesia bagian Barat 1 Oktober 1965, pasukan tersebut telah berada di kediaman Maijen Mas Tito Darmo Haryono. Maijen Haryono terbangun karena terdengar suara kedatangan pasukan Jagrabiwara. Maijen Haryono kemudian menyuruh istri dan anak-anaknya untuk segera pergi ke halaman belakang. Setelah sampai di kediaman, Maijen Haryono, pemimpin pasukan,
Sersan Bongkos dan Ton L. Balyon Gesimen Jaka Biwara mengetuk pintu. Kalau mau ketemu besok pagi saja di kantor jam 8, ucap Haryono. Saat itu juga Sersan Bongkos memutuskan untuk langsung mendobrak pintu depan. Kendati pintu didobrak, ruang di dalam rumah gelap karena semua lampu dimatikan. Seketika, sekelebat bayangan bergerak. Sersan Bongkos langsung menembakkan senjata ke arah sosok bayangan yang bergerak itu. Tak disangka, sosok itu adalah Maijen Mas Tikto Darmo Haryono. Yang keempat, Letnan Jenderal TNI Anumerta Siswondo Parman. Lahir di Wonosobo, Jawa Tengah, 4 Agustus 1918. Wafat di Lubang Buaya, Jakarta pada usia 47 tahun. Pasukan yang ditugaskan untuk menculik S. Parman dipimpin oleh Sersan Satar dan Gesimen Jaka Biwara. Terdapat sekitar 20 orang tentara yang siap membawa S. Parman. Saat pasukan penculik datang, Parman dan istrinya yang sedang terjaga langsung keluar menuju halamannya. Pada mulanya, Parman dan istrinya menduga telah terjadi sebuah perampokan di rumah tetangganya. Secara langsung, Parman bertanya kepada sekelompok pasukan Jaka Biwara atas apa yang terjadi. Dijawab oleh pasukan penculik bahwa mereka diperintah oleh Presiden untuk menjemput Maijen S. Parman. Dengan ditemani oleh kelompok utama, pasukan Parman kemudian masuk ke dalam rumah untuk berganti pakaian. Parman mengira dirinya akan ditahan atas perintah Presiden Soekarno. Sambil berganti pakaian, Parman membisikkan pesan kepada istrinya untuk segera menghubungi Letnan Jenderal Ahmad Yani. Namun demikian, perintah tersebut terdengar pasukan penculik, dan segera pasukan merampas telepon rumah tersebut dan membawa Maijen Parman. Yang kelima, Brigjen TNI Anumerta Donald Ishak Panjaitan, lahir pada tanggal 19 Juni 1925, wafat di Lubang Buaya, Jakarta 1 Oktober 1965. Pasukan penculik pergi ke kediaman Paijatan dengan 2 grup yang terdiri dari pasukan Resimen Jaka Biwara dan Yon 454 di Ponorogo berjumlah 50 orang. Setelah tiba di rumah Paijatan, pasukan penculik kemudian membuka pagar rumah dengan paksa. Dilaporkan pasukan penculik memaksa seseorang membantunya
membantu untuk menunjukkan letak kamar tidur Panjaitan. Dari dalam rumah D, Panjaitan kemudian diminta turun dari lantai 2 oleh pasukan penculik. Namun, Panjaitan menolak. DI. Panjaitan kemudian berusaha menghubungi polisi. Tapi usahanya gagal karena sambungan telepon terlebih dahulu diputus. Panjaitan kemudian diancam bahwa semua keluarganya akan dibunuh apabila tidak turun. Panjaitan yang telah berganti seragam militer kemudian turun dari lantai 2. Setelah turun di halaman rumahnya, Panjaitan dipukul dan ditembak oleh pasukan penculik hingga tewas seketika. Yang keenam, Brigjen TNI Anumerta Sutojo Siswomi Harjo, lahir di Kebumen, Jawa Tengah pada tanggal 28 Agustus 1922, meninggal di Lubang Buaya, Jakarta 1 Oktober 1965 pada usia 43 tahun. Satu regu yang bertugas menculik Brigjen Suetojo sampai di tempat kediamannya di Jalan Sumeneb. Para penjaga sipil di jalan itu dilumpuhkan satu persatu. Regu yang dipimpin Sersan Mario Surono ini dibagi menjadi beberapa kelompok. Kelompok utama adalah kelompok yang bertugas memasuki rumah. Regu ini berhasil membujuk Brigjen Suetojo untuk membuka pintu kamarnya dengan alasan menyampaikan surat dari Presiden. Brigjen Suetojo diringkus di kamarnya, tangannya diikat, matanya ditutup, dan langsung dibawa ke dalam truk untuk kemudian dibawa ke Lubang Buaya. Yang ketujuh, Letu Pierre Andres Tendenan. Beliau adalah seorang berdarah Prancis, lahir di Batavia pada tanggal 20 Februari 1939. Beliau adalah ajudan Jenderal A.H. Nasution. Sesungguhnya, beliau bukanlah target penculikan malam itu. Saat rombongan penculik itu datang dan bertanya kepada Tendenan apakah dirinya adalah A.H. Nasution, tanpa ragu, Tendenan menjawab bahwa dialah Jenderal Nasution. Meskipun dirinya tahu apa risikonya, tindakan itu dilakukan agar sang jenderal bisa selamat. Penumpasan G30 SPKI. Langkah pertama yang dilakukan untuk menumpas G30 SPKI adalah menetralisir pasukan yang berada di sekitar Medan Merdeka yang dimanfaatkan oleh kaum G30 SPKI. Untuk menenteramkan kegelisahan masyarakat dan menyadarkan pasukan
yang terlibat G30 SPKI. Dampak G30 SPKI bagi bangsa Indonesia, rakyat yang dimotori oleh kalangan mahasiswa dan pelajar mendapat dukungan dari ABRI menjadi sadar bahwa G30 SPKI telah menyebabkan ketidakstabilan politik. Peristiwa tersebut telah menjadi lembar hitam perjalanan sejarah Indonesia. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.